Yesus gedhe katresnane Gusti Yesus lindu berkahe tresnane marang sapa wae tresnane ora bedakake Gusti Yesus gedhe katresnane Gusti Yesus lindu berkahe tresnane marang sapa wae tresnane ora bedakake mreng wong Jawa ya tresno bangsa Cina ya tresno wong Madura Gusti ya tresno kulit putih ya tresno kulit ireng ya tresno wong Papua Gusti ya tresno mreng wong Jawa ya tresno bangsa Cina ya tresno wong Madura Gusti ya tresno kulit putih ya tresno kulit ireng ya tresno wong Papua Gusti ya tresno Gusti Yesus gedhe katresnane Gusti Yesus lindu berkahe tresnane marang sapa wae tresnane ora bedakake mreng wong Sumatera wong Kalimantan wong Sulawesi Gusti ya tresno mreng wong Bali ya tresno wong NTT ya tresno mreng wong Ambon Gusti ya tresno mreng tunanetra ya tresno para lansia ya tresno kabeh manungsa Gusti ya tresno kulit putih ya tresno kulit ireng ya tresno wong Indonesia Gusti ya tresno mreng tunanetra para lansia ya tresno kabeh manungsa Gusti ya tresno kulit putih ya tresno kulit ireng ya tresno wong Indonesia Gusti ya tresno kabeh manungsa Gusti ya tresno. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami
tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami saat ini, baik tim, baik kru, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Urapi setiap kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di luar Tuhan. Saudara-saudara kami, Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan yang saat ini dalam ibadah live bersama-sama kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan sudah memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai selesainya, dan kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Sungguh sangat menyenangkan kembali boleh menjumpai Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada di dalam tayangan ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Biarlah kasih dan anugerahnya selalu melimpah atas hidup Bapak, Ibu, saudara. Dan setelah Bapak, Ibu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, biarlah Bapak, Ibu terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan dan sesama, di dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara, kita akan memujikan lagu ini, Selamanya Ku Cinta Kau Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, saudara benar-benar mencintai Tuhan? Saya percaya, jikalau kita anak-anaknya, kita mencintai Tuhan, bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena pertolongannya, bukan karena yang lain, tetapi kita mencintai pribadinya Tuhan dengan sepenuhnya. Kita akan pujikan pujian ini, Selamanya Ku Cinta Kau Tuhan. Bapak, Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini. Yang bisa, mari bersama kami. Yang belum, kita akan belajar dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang, gunung tinggi percobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan
hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu kupuji dan kupuja, Ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum atas hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, biarlah jiwa kita memuji keagungan pribadinya yang tidak tertandingi oleh apapun yang ada di jagat raya ini. Biarlah kita selalu mengagumi keagungan hikmat-Nya, kesempurnaan dalam kebijaksanaan, dan biarlah selalu kita memuji yang keluar dari mulut dan hati kita. Kita memuja Dia, menyembah Dia, Sang Maha Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar sangat mencintainya? Biarlah selamanya hidup kita tetap mencintai Tuhan. Jangan cintai yang lain, sebab yang lain akan hilang, akan musnah. Tetapi hanya pribadinya satu-satunya yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu tidak pernah salah untuk mencintai Dia, mengasihi Dia. Haleluya. Kita akan kembali memujikan lagu ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke teman abadi. Haleluya, katakan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum atas hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu
hati katakan, Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum atas hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Sungguh Tuhan, kami merasa terhormat sebab Engkau telah memiliki hidup kami. Engkau telah mengasihi hidup kami. Engkau telah menebus hidup kami.
dan menjadikan kami milik-Mu yang berharga dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua bukan hasil kerja keras kami, bukan hasil usaha kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang Kau berikan melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur terus diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan hadirat-Mu, melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, melayani perasaan. Kami orang-orang yang terbatas secara fisik, namun roh kami terus bergerak tanpa batas. Karena kami mau menjadikan hidup kami milik-Mu satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, dan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, saya percaya bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak senang atau bahagia kalau dikasihi, baik oleh pasangan hidup suami istri, oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh saudara kita, oleh teman, oleh sahabat-sahabat dan orang yang ada di dekat kita. Semua kita sangat menginginkan kasih itu, dan setiap dari kita sangat suka dikasihi. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kasih itu hanya sekedar perkataan, maka kasih kita ini sama seperti kasih dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengasihi karena mereka menginginkan untuk mendapatkan kembali. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi secara total, dan kita tidak pernah sanggup untuk membalas kasih-Nya itu. Karena Dia memberikan seluruh hidupnya untuk menebus dosa dunia ini dan dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ibadah live saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengasihi Allah secara utuh, atau secara bulat, secara penuh, tidak dikurangi, tidak berkurang oleh situasi kondisi apapun yang terjadi saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-39. Ada dua bagian di dalam kita mengasihi Allah secara utuh, baik secara vertikal dan juga secara horizontal. Karena kasih itu akan berdampak
Kasih itu memiliki impact yang luar biasa dan sangat luas jangkauannya. Oleh karena itu, mari kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dipersilahkan untuk membaca firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang percaya, yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi hidupnya sulit untuk membagikan kasih kepada sesamanya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka lebih banyak menuntut untuk mendapatkan kasih. Bapak Ibu, ini sebuah fakta bahwa banyak orang-orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, anak Allah, mengasihi Allah dengan ucapan-ucapannya yang kalau orang mendengar bisa memikat hati. Tapi sesungguhnya kasihnya banyak yang tendensius. Banyak yang memiliki motif-motif pribadi. Mereka mengasihi Allah karena mereka mengharapkan pertolongannya, mengharapkan berkat-berkatnya, mengharapkan mujizatnya, mengharapkan jalan keluar dari setiap masalahnya, mengharapkan kesembuhan dari sakit penyakitnya, mengharapkan mukjizat pemulihan di dalam pekerjaannya, rumah tangganya, ekonominya. Ada banyak hal, maksud dan tujuan orang-orang datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Jikalau kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi masih ditambahi ini dan itu, sesungguhnya kasih kita ini kasih yang tidak jujur, kasih yang tidak murni, kasih yang tidak tulus. Dan apakah Tuhan marah untuk hal itu? Tidak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu akan melihat di dalam setiap pribadi kadar kasihnya terhadap pribadinya. Seberapa besar Bapak Ibu mengasihi Allah. Oleh karena itu ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berkumpul menanyakan sesuatu, tentang hukum yang utama dan yang terutama. Karena kebanyakan Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama waktu itu, mereka mengasihi karena ada syaratnya. Mereka mengasihi karena ada motivasinya. Walaupun mereka tahu kebenaran firman Tuhan, harus mengasihi Allah dengan cara yang bagaimana firman Tuhan telah tunjukkan.
Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka yang bertanya kepada Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, ditulis oleh penulis Injil yang lain. Ya, di dalam Injil Lukas, Markus. Ya. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kasih kita kepada Allah masih dilandasi dengan berkat-berkat jasmani, dengan semua yang kita butuhkan, maka sesungguhnya kasih kita ini belum utuh. Kasih kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus masih belum berbentuk. Masih sulit untuk dilihat. Karena rata-rata orang mengatakan, aku mengasihi engkau, masih sebatas basa-basi di dalam kehidupan rohaninya. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengasihi Allah secara utuh, secara bulat, secara penuh. Firman Tuhan katakan segenap. Jadi ketika Bapak Ibu mengasihi Allah segenap hati, seutuhnya, sepenuhnya, benar-benar bulat, itulah kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, yang seharusnya Bapak Ibu Saudara kita semua miliki. Karena kalau kita mengasihi Allah belum segenap hati, berarti ada sebagian hati kita berikan kepada yang lain. Walaupun mereka yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, mereka itu aktif di gereja, aktif mengambil bagian di dalam pelayanan. Tapi jikalau kasihnya masih sebagian, belum segenap, berarti dia masih mengisi ruang hatinya, jiwanya untuk dimiliki oleh yang lain. Memang untuk memiliki kasih yang segenap hati ini perlu terus diperjuangkan Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar slogan atau kata-kata belaka. Tetapi kasih yang kita ucapkan itu memiliki bukti yang nyata, memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya sekedar didengar dan diucapkan, tapi benar-benar dirasakan bukti dari kata-kata kita. Semua yang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan sebagian dari hati kita ini diisi oleh kasih yang lain selain kasihnya Bapa di surga, selain kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau masih ada kasih yang lain, maka sesungguhnya Allah tidak berkenan kepada orang-orang seperti ini. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21.
Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15 dan 21. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya... Bukan. Injil Yohanes pasal 14, bukan 4. Ayat 15 dan ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya. Barang siapa berkata kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihimu, firman Tuhan katakan, ia harus menuruti segala perintahnya. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti juga Bapak Ibu Saudara sedang mengerjakan, melakukan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, orang yang melakukan perintah Tuhan tidak pernah bisa hanya setengah hati mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus. Tidak pernah, karena memang hasilnya nanti ya akan sia-sia, tidak berdampak apa-apa, tidak memiliki pengaruh apa-apa. Malah sering kali kita melihat banyak orang Kristen yang menyebut dirinya anak Allah, hidupnya malah menjadi batu sandungan. Malah menjadi bahan pergunjingan, malah menjadi pembicaraan banyak orang, karena karakternya masih sangat buruk. Perilakunya belum sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak mudah. Dan kita memang harus memperkarakan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, apakah kita juga bersedia untuk mentaati, melakukan semua perintah-perintahnya? Kalau tidak, lebih baik kita tidak pernah mengatakan apa-apa. Karena Tuhan akan menuntut seperti yang kita ucapkan. Jangan mudah Bapak Ibu kita ini ya memberikan angin surga kepada Tuhan, supaya orang yang melihatnya kita ini orang yang saleh, orang yang taat beragama, tapi ternyata di dalam praktek hidupnya jauh dari kebenaran. Dan itu dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang datang kepada Tuhan katakan, aku bukan orang berdosa seperti mereka. Aku berpuasa, aku memberi persepuluhan dari selasih. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan dengan orang yang menyombongkan diri seolah-olah dia memiliki kasih. Tapi ternyata kasihnya kepada Tuhan itu palsu, kasihnya itu cuma pura-pura di depan orang. Bukan tulus dari hati. Makanya kalau Bapak Ibu mengasihi Allah dengan segenap hati, kita pasti akan juga memikirkan pribadinya. Apakah kalau kita melakukan
sedikit saja kesalahan pelanggaran, hati Bapak itu tidak terluka? Mari Bapak Ibu pertimbangkan. Jangan mudah mengeluarkan kata-kata kalau kita tidak bisa juga untuk menepatinya. Yang kedua dikatakan, dengan segenap jiwa. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, kemauan. Jadi mengasihi Tuhan itu ternyata harus melibatkan juga pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Seperti firman Tuhan di dalam surat Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki apa? Pikiran dan perasaan Kristus. Mengasihi itu tidak hanya pakai perasaan saja, tapi juga rasio kita. Harus kita libatkan. Juga tidak hanya perasaan kita, tapi kemauan kita juga harus kita libatkan. Supaya apa Bapak Ibu? Kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di dekat kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, teman, sahabat. Ini bukan kasih yang emosional. Seringkali kita melihat orang yang begitu emosional ketika datang kepada Tuhan. Dengan menangis seolah-olah kalau dia sudah melakukan hal itu, pasti kasihnya itu sudah segenap jiwa. Belum tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab orang yang emosional seringkali orang itu juga lupa. Bahkan pada akhirnya akan menyangkal. Bapak Ibu ingat, pribadi murid Tuhan Yesus yang temperamental, ya. Mungkin dia memiliki temperamen yang kolerik, mungkin ya. Wah, berapi-api, semangat. Tapi kalau nanti ada tantangan, waduh, seperti kerupuk kesiram air, melempem. Dia ingin membela Tuhan, menghunus pedang, memotong telinga dari serdadunya, ya, imam besar. Dan dia seperti pahlawan yang menghalang-halangi Tuhan untuk pergi ke Yerusalem. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada seorang pembantu. Wah, orang ini logatnya persis seperti orang-orang yang mengikuti dia. Oh bukan, aku nggak kenal dia. Sampai akhirnya apa? Membuat sumpah bahwa dia tidak mengenal gurunya. Bapak Ibu, mari kita mengasihi secara rasional. Walaupun memang harus juga melibatkan perasaan, emosi kita. Karena kalau kasih hanya emosional, itu seringkali kasih yang sesaat, setelah itu hilang, tidak ada bekasnya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa yang melibatkan pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Sehingga kasih kita ini benar-benar kasih yang tulus. Kasih yang tidak berpura-pura. Bukan kasih yang palsu. Tapi benar-benar kasih yang keluar dari dalam hati. Yang benar-benar mengasihi Allah tanpa embel-embel apapun. Tidak ada muatan-muatan
Tidak ada motif-motif yang tersembunyi, tapi benar-benar kasihnya itu tulus ikhlas. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengasihi dengan cara seperti ini, sungguh Bapak Ibu, kasih yang Bapak Ibu miliki kepada Allah secara utuh itu akan memiliki pengaruh yang dahsyat, yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengatakan aku mengasihi Allah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa juga melakukan perintahnya. Dan bukti dari orang yang mengasihi katanya memegang dan melakukan. Jadi perintah Tuhan itu dipegang dan dilakukan. Itu bentuk dari kasih itu. Kita jangan menjadi orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang hanya ikut-ikutan ke sana kemari, tidak memiliki pendirian yang kokoh di dalam Injil, di dalam kebenaran, di dalam kita mengasihi Allah. Oleh karena kita melihat orang lain, oh seperti itu, aku harus juga seperti ini, bahkan lebih dari orang itu. Hanya untuk apa bersaing? Tidak Bapak Ibu. Mengasihi Allah itu tidak perlu kita ini bersaing dengan siapapun. Karena Allah Bapa itu tahu pribadi Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau masing-masing kita mengerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa yang melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Wow, itu dahsyat men. Itu memiliki dampak, impact yang luar biasa. Yang bisa menyentuh sekalipun orang-orang yang keras hati. Orang yang sulit, orang yang menolak, bahkan orang yang memusuhi Tuhan Yesus sekalipun. Bisa disentuh dengan kasih seperti ini. Yang ketiga, mengasihi Allah secara utuh selain dengan segenap hati, segenap jiwa, dikatakan dengan segenap akal budi atau kekuatan. Ini memang melibatkan secara fisik. Artinya kasih itu perlu sebuah tindakan konkret. Bukan hanya sebuah slogan atau wacana. Tetapi kasih itu sebuah tindakan nyata. Seperti yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Membuktikan kasihnya kepada umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti bapa leluhurnya. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Oleh karena itu Adam yang kedua harus melakukan hal ini. Yaitu mengasihi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan sebuah tindakan konkret. Yaitu memberikan seluruh hidupnya, nyawanya sebagai tebusan untuk semua dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan di dalam surat Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan. Dan juga tidak hanya sekedar perbuatan untuk dilihat, tapi di dalam kebenaran. Jadi kalau tindakan kasih yang kita kerjakan berdasarkan kebenaran, wow, kasih itu, sekalipun orang itu tidak menginginkannya, orang itu akan dijamah dan mereka akan diubahkan oleh kasih itu. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, orang yang dulunya keras hati seperti Rasul Paulus
Yang dulu Saulus yang menganiaya jemaat Tuhan, bahkan Tuhan berkata menganiaya pribadinya Tuhan sendiri. Yang keras, yang menyala-nyala dengan dendam, ingin membunuh dan menghancurkan jemaat Tuhan. Lalu Tuhan menjamah hatinya yang keras dan melembutkan. Dan akhirnya menjadi rasul yang dipakai secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mengasihi Tuhan secara utuh itu harus melibatkan baik roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya. Tidak hanya kasih itu ada di bagian atau area kerohanian saja. Tidak hanya kasih itu ada di bagian di area perasaan saja. Tapi kasih itu juga ada di dalam area atau tindakan nyata yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan tanpa pamrih. Jikalau kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengasihi seluruh umat manusia yang berdosa, kita pun mungkin ya tidak sehebat Tuhan Yesus, tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara mempraktekkan kasih ini kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kepada keluargamu, kepada lingkunganmu, kepada teman sahabatmu, kepada bangsa negaramu, kepada tempat pelayananmu di mana Bapak Ibu Saudara ditempatkan di sana. Kalau itu Bapak Ibu miliki dan kerjakan, sungguh Bapak Ibu tidak usah gembar-gembor kesana kemari menunjukkan pribadi Bapak Ibu Saudara yang baik, orang yang penuh dengan kasih. Sebab bukti teladan itu jauh lebih berbicara dari cuma sekedar kata-kata dan slogan belaka. Jadi Bapak Ibu, ayo semua kita mengasihi dengan cara seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini kasih secara vertikal. Karena ada yang juga yang utama, ya, di bagian yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi orang lain karena kita memiliki motivasi atau ingin mendapat balasan, ya, itu mudah dan juga sering banyak orang lakukan untuk mendapat perhatiannya. Mengasihi diri sendiri itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Sebab seringkali ya kita ini cuma terbawa emosi, terbawa perasaan. Kita tidak benar-benar mengasihi diri. Contohnya dengan menjaga kesehatan. Dengan memiliki pola hidup, pola pikir, pola makan. Pola kerja, pola pelayanan. Kalau kita bisa melakukannya, itu membuktikan Bapak Ibu bisa mengasihi diri sendiri. Karena mengasihi orang lain yang kita bisa lakukan, mengapa tidak bisa mengasihi diri sendiri? Kalau hidup kita belum bisa menjadi teladan, sulit juga kita bisa mengasihi orang lain. Walaupun Bapak Ibu ya saat ini kita masih berjuang bersama-sama untuk melakukannya. Mari Bapak Ibu. Kasih kita tidak hanya kepada Allah secara vertikal, tetapi kasih kita juga harus kepada sesama secara horizontal. Karena itu yang setiap hari, setiap saat ada di depan mata kita. Yang kita sentuh, yang kita dengar,
yang kita bersama-sama dengan mereka selama kita masih hidup di bumi ini. Oleh karena itu mari kita mengasihi mereka pun seperti caranya Tuhan mengasihi mereka, mengasihi sesama manusia. Kalau itu Bapak Ibu kerjakan, maka kasih kita kepada Allah itu secara utuh, baik dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Juga kita bisa mengasihi manusia yang ada di sekitar kita dengan tindakan nyata, dengan perbuatan konkret. Bukan lagi basa-basi, tapi praktek hidup yang dinyatakan di dalam perbuatan kita. Dan kita mampu mengasihi diri sendiri dengan menjaga cara hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang terakhir yang akan kita baca di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Dipersilahkan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu mengasihi Allah secara utuh, di mana Bapak Ibu dapat melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, dan kita mengasihi sesama manusia yang lain yang ada di sekitar kita seperti diri sendiri, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan orang yang mengasihi, firman Tuhan katakan apa? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang mengasihi secara utuh kepada Allah, dia mengenal dia, sebab dia lahir dari dia. Memang secara jasmani kelahiran kita dari seorang ibu, tetapi secara roh Allah telah melahirkan kita semua yang percaya kepadanya ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan ibadah live ini, yang belum percaya, yang belum mengenal Allah secara pribadi, maukah Bapak Ibu mengenalnya? Maukah Bapak Ibu menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sebab kalau Bapak Ibu menerimanya, maka hidup Bapak Ibu akan dipenuhi dengan kasih-Nya. Karena kasih manusia itu sangat terbatas, dan kasih manusia itu akan habis ketika manusia itu sudah berada di balik kubur. Tapi kasih Allah itu kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih agape. Kasih yang rela berkorban memberikan seluruh hidupnya, nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi mengasihi Allah secara utuh, yang pertama itu dengan segenap hati, di mana hati kita ini adalah rumah dari Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalamnya. Dan orang yang mengasihi Allah itu, orang itu selalu rindu melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua, mengasihi Allah secara utuh, itu mengasihi dengan segenap jiwa, kasih yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan kemauan. Bukan hanya sekedar emosional, tapi benar-benar kasih yang real, yang tulus ikhlas. Mengasihi Allah secara utuh
juga mengasihi Allah segenap akal budi dan kekuatan. Ada sebuah tindakan konkret yang kita lakukan yang dapat dirasakan langsung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita juga bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebab orang yang mengasihi Allah secara utuh, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Kembali Bapak, Ibu, Saudara saya undang untuk kita berdiri di hadapannya. Kita akan pujikan lagu ini. Ini lagu lama, Sambutlah Yesus. Mari kita menyambut Dia. Ketika Bapak Ibu aku mengasihi Dia, berarti Bapak Ibu menerimanya, mengizinkannya untuk menguasai, memerintah di dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu, Saudara semua. Kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Haleluya Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kembali katakan dari awal. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan kembali dengan segenap hati, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia,
lagi. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami puja, kami cinta, dan kami sembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Jikalau selama ini kasih kami masih kurang, mari Tuhan penuhkan di dalam diri kami, agar kasih kami itu utuh kepada Tuhan, agar kami juga mampu mendedikasikan hidup kami ini untuk terus belajar mengasihi Tuhan dan sesama, seperti kami juga mengasihi diri sendiri. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau sudah mengasihi kami, para penyandang disabilitas ini, melalui gereja-Mu, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Sehingga kami diberi kesempatan, diberi kehormatan, diberi tanggung jawab untuk mengambil bagian di ladang Tuhan, untuk melayani umat-Mu, melayani sesama kami. Baik di dalam ibadah secara offline dan juga ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan gereja-Mu, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Seluruh pengurus, pakai kami terus untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Agar kami terus bertekad di dalam keterbatasan dan kekurangan. Kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Kami tidak terus mengeluh oleh karena keterbatasan fisik, tapi kami mau memakai keterbatasan kami menjadi alat yang tak terbatas di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, penyandang disabilitas, para mitra bakti yang dengan setia melayani bersama kami. Tuhan melipat gandakan jerih lelah mereka. Juga adik-adik di dalam kru yang mengambil gambar di dalam pelayanan multimedia ini, berkati masa depan cita-cita mereka. Terima kasih juga untuk para sponsor donatur, orang-orang yang selama ini menabur benih kasih. Siapapun mereka, Tuhan sendiri yang akan melipat gandakan sukacita taburan yang mereka berikan melalui gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Tuhan berkati dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, anak-anak, mantu cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Ibu Iwan Tesi. Tuhan berkati masa tuanya, kesehatannya. Kayak Tuhan terus memakai kedua orang tua kami ini untuk terus menjadi berkat dimanapun yang Tuhan bawa kedua orang tua ini. Yang saat ini ada di Australia, Tuhan memberkati seluruh kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya. Diberkati Tuhan juga tempat ini. Tuhan kiranya kemurahan hati yang beliau berdua Tuhan berikan kepada gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami tidak pernah dapat membalas apapun, tetapi Engkau Tuhan sendiri, pemilik surga dan alam semesta ini, akan membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu Iwan Tesi. Kami juga Tuhan berdoa untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu Tuhan. Terima kasih untuk kedua orang tua kami, sebagai Bapak, sebagai orang tua kami di dalam sinode JKI ini Tuhan. Kau memberkati kesehatannya, masa tuanya. Kau terus memakai hamba-Mu ini
baik sebagai Ketua Umum Sinode JKI, sebagai Rektor di STT Sangkakala, Tuhan juga penggembalaannya di Amerika, khususnya di Sandy Mars. Tuhan memberkati terus agar memakai hamba-Mu ini dimanapun berada. Berkati juga anak mantu cucunya. Berkati seluruh badan pengurus harian, memberkati mereka agar tetap bersemangat melayani Tuhan, mengembangkan bersama-sama sinode Tuhan JKI ini. Gue memberkati Sekretaris Umum Bapak Edi Suyanto, Wakil Bapak David Mayanto, dan seluruh Tuhan pengurus yang ada diberkati Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di sinode ini, berkati seluruh mahasiswa yang ada di STT Sangkakala, berkati Tuhan dan semua program pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Kami percaya kasih-Mu Tuhan besar bagi bangsa ini. Karena Engkau telah mati juga untuk menebus dosa-dosa bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Engkau memberkati pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Memberkati beliau dengan semua keputusan kebijakan yang diambil. Baik untuk pemulihan ekonomi, pemulihan dari pandemi COVID-19. Dan terus mengerjakan pembangunan-pembangunan yang ada. Baik infrastruktur, baik Tuhan untuk bandara, untuk pelabuhan, untuk bendungan, untuk Tuhan perekonomian, untuk pertanian, Tuhan untuk pertambangan, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk perdagangan, untuk investasi, untuk sosial. Tuhan Kau memberkati semua Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, berkati agar mereka Tuhan bersehati untuk bekerja bersama-sama membantu Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan lembaga-lembaga yang ada dari pusat hingga daerah. Pemerintahan yang ada di pusat hingga daerah, berkati agar memiliki satu Tuhan keputusan bersama untuk saling Tuhan tolong menolong mengatasi pandemik ini dan memulihkan ekonomi di setiap daerah. Dengan kerjasama semuanya akan Tuhan terlaksana. Terima kasih Tuhan, berkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati saat mereka menjaga Tuhan, baik di pulau-pulau terdepan, terluar, terpencil di seluruh pelosok negeri kami. Berikan mereka kekuatan kesehatan, ketegasan kepada Tuhan para penjahat, orang-orang Tuhan, ya kriminal-kriminal yang ingin merusak Tuhan sendi kehidupan berbangsa, keamanan dari ketentraman dari bangsa kami Indonesia. Baik itu Tuhan paham-paham teroris, paham ISIS, aliran-aliran keras kaum radikalisme. Tuhan, orang-orang yang selama ini ingin memecah belah kesatuan negara kami. Tuhan, Engkau Tuhan memakai tangan pemerintah melalui aparat penegak hukum ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh gugus tugas Satgas Covid dari pusat hingga daerah, para dokter, perawat, tenaga medis, dan seluruh sukarelawan. Berkati agar mereka Tuhan dengan giat terus melayani seluruh orang-orang yang sedang terpapar oleh virus corona ini. Dan juga Tuhan para vaksinator yang terus dengan giat memvaksin seluruh lapisan masyarakat yang saat ini sedang memvaksin para lansia di seluruh Indonesia. Dan kami juga rindu seluruh masyarakat yang Tuhan berhak untuk menerimanya dari usia Tuhan 18 sampai Tuhan lansia. Semua berhak untuk menerima vaksin ini. Tuhan memberkati pemerintah kami yang Tuhan menyediakan dana yang begitu besar untuk vaksin ini. Tuhan memberkati seluruh lapisan Tuhan masyarakat agar terus juga
bekerja bersama-sama untuk disiplin memakai protokol kesehatan saat mereka ada di luar, saat mereka bekerja, agar mereka menjauhi kerumunan dan tetap Tuhan mencuci tangan dan juga menjaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengakhiri Tuhan ibadah live saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, pertahankan imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan segala doa dan ucapan syukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu naikkan dan pohonkan doa ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya tidak terasa, ya, tapi senang bisa bersama Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live bersama dengan JKI Mandiri Tunanetra Eklesia dan kru. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.